Ya, kita lanjut lagi dari tentang kosmologi ya, tentang tatanan kosmologi itu artinya tatanan ciptaan kosmos, ciptaan dunia ya, atau tatanan kosmos yang diciptakan oleh Sang Logos. Nah, kita mau belajar di sini Kristus sebagai Sang Logos dialah prinsip kesatuan seluruh ciptaan. Nah, dalam kosmologi atau tatanan kosmos ini kita kemarin belajar bahwa dari ex nihilo ya, dari tidak ada menjadi ada. Nah, tujuannya adalah untuk inkarnasi. Inkarnasi siapa? Sang Logos, pribadi Allah kedua ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal ya, atau pribadi Sang Firman, Sang Logos itu berinkarnasi menjadi manusia sehingga yang diberi nama manusianya apa? Yesus Kristus. Ya, dialah satu-satunya nih prinsip kesatuan dari seluruh ciptaan karena memang tujuan penciptaan itu adalah untuk menjadi wadah terjadinya inkarnasi. Nah, maka di sini kita mau belajar kenapa atau bagaimana nih kok bisa ya kok bisa nih Kristus itu adalah prinsip kesatuan dari seluruh ciptaan. Atau mungkin bahasa pertanyaan orang awam adalah kenapa Kristus satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan ya bagi manusia dan alam semesta atau kosmologi ini. Hmm. Ya, kenapa kok dia satu-satunya jalan, satu-satunya kehidupan, satu-satunya kebenaran, ya kan? Oke. Ya, kita bisa jawab, ya karena logos itu satu, maka satu-satunya. Ya kan? Kalau logos itu banyak, ya bisa lebih dari satu. Nggak hanya satu-satunya kan? Tapi itu nggak menjawab juga. Kok bisa? Nah, itu pertanyaan. Kok bisa dia sebagai prinsip kesatuan, sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai satu-satunya Tuhan yang menjadi pemersatu atau yang menyelamatkan ya karena ada dosa sehingga dia menyelamatkan kita manusia dari dosa dan kosmos ini dari kehancuran. Nah, ini yang kita mau bahas. Ini adalah pertanyaan yang paling fundamental dalam seluruh teologi Kristen. Mengapa harus Kristus? Ya, kenapa harus Kristus? Mungkin kalian dengar banyak ajaran, ada banyak pendiri agama. Mengapa bukan Dewa Brahma atau Wisnu atau Buddha atau Muhammad atau tokoh-tokoh agama yang lain, misalnya Konfusianisme, ya, atau Bodhisattva Maitreya, bukan dewa-dewa yang lain dalam agama-agama yang lain. Tapi kenapa harus Kristus? Ya, mengapa tadi dikatakan hanya Dia satu-satunya jalan? Tidak bisakah Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan dunia dengan cara yang lain? Bisa nggak? Bisa nggak? Hanya Kristus nih, nggak ada jalan lain. Nah, berarti kalau nggak bisa berarti penting nih. Kenapa dia? Siapa Kristus ini? Ya, dari perspektif Maximus, sang penghakiman, jawaban atas pertanyaan ini bukan sebuah dogma yang arbitrer, tapi sebuah keniscayaan logis. Jadi, Kristus itu satu-satunya juru selamat, satu-satunya penyelamat dari kosmos ini, prinsip pemersatunya. Ini adalah keniscayaan logis. Kepastian, niscaya itu pasti dan logis. Nah, kenapa logis ya? Dan ontologis yang tertanam dalam struktur realitas itu sendiri. Ini penting. Jadi Kristuslah ontologinya, bukan dia yang diberikan oleh orang lain. Kita yang menyematkan dia jadi juru selamat, bukan. Memang pada dasarnya dia adalah juru selamat. Nah, itu ontologisnya. Ya. Kristus adalah satu-satunya juru selamat bagi manusia dan kosmos karena hanya dia dalam pribadinya yang unik yang mampu menjadi jembatan untuk mengatasi serangkaian jurang pemisah yang diciptakan oleh dosa. Ya, hanya dia dalam pribadinya yang unik yang mampu menjadi jembatan untuk mengatasi serangkaian
jurang pemisah yang diciptakan oleh dosa. Jadi hanya dia, pribadinya yang unik. Nah, kemarin kita udah belajar pribadi Kristus yang jelas dia satu pribadi yang memiliki dua kodrat. Satu pribadi yaitu pribadi Sang Logos. Ya. Nah, bagi Maximus, keselamatan kecil ya. Saya perbesar ya. Bagi Maximus, keselamatan bukan hanya sekedar pengampunan dosa, tapi sebuah proyek kosmik untuk menyatukan kembali segala sesuatu yang telah terpecah belah dan membawanya kembali ke dalam persekutuan dengan Allah. Jadi keselamatan itu satu proyek kosmik. Jadi bukan sekedar mengampuni dan menyelamatkan kita dari dosa. Tapi lebih dari itu menyatukan kembali segala sesuatu yang sudah terpecah-pecah di dalam kosmos ini. Dan Kristus menyatukan kembali ke dalam persekutuan dengan Allah. Nah, dia mengidentifikasi ada 5 jurang pemisah besar yang merobek-robek realitas ciptaan. Kan kita waktu itu udah belajar, terjadi pemisahan apa? Pemisahan antara surga atau dunia yang dihuni dan bumi. Ya, pemisahan antara dunia indrawi, dunia akal budi. Ini yang dilihat dan tidak bisa dilihat. Ya, terus pemisahan antara ciptaan dan, nah, yang mendasari semuanya apa? Pemisahan antara yang tak tercipta dan yang tercipta. Ya. Nah, hanya satu pribadi yang bisa menyembuhkan dan menjembatkan semua perpecahan ini, yaitu siapa? Pribadi yang secara ontologis artinya dari dirinya sendiri, itu sudah menjadi jembatan itu sendiri. Nah, pribadi itu adalah Sang Logos yang berinkarnasi, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa hanya Kristus yang bisa melakukannya. Satu, Kristus sebagai Sang Logos, prinsip kesatuan seluruh ciptaan. Bagi Maximus, sebelum menjadi juru selamat, Kristus adalah Sang Logos, hikmat dan firman ilahi yang kekal. Nah, di dalam Sang Logos inilah terkandung logoi, prinsip-prinsip ilahi, tujuan, dan makna dari setiap makhluk ciptaan. Ya, jadi di dalam Sang Logos ini terkandung yang kita pelajari kemarin apa? Ada logonya, ya. Atau istilah logo itu apa? Prinsip-prinsip ilahi, tujuan dan makna dari setiap makhluk ciptaan. Misalnya nih, setiap manusia, setiap pohon, setiap bintang, ya. Nah, dia punya logosnya masing-masing. Oke? Yang adalah pikiran ilahi tentang ciptaan itu atau makhluk itu. Misalnya manusia punya logosnya, berarti dalam diri manusia itu pikiran ilahi. Pohon juga begitu, binatang juga begitu misalnya ya, ada logosnya masing-masing. Nah, sedangkan Sang Logos yang tunggal itu prinsip kesatuannya yang bisa menyatukan semua logo yang beragam ini menjadi sebuah kosmos yang harmonis. Jadi karena semua logo ini berasal dari Sang Logos. Jadi hanya dialah yang bisa menyatukan itu. Karena asalnya dari Sang Logos. Oke, paham itu ya? Nah, maka Sang Logos itu adalah prinsip kesatuannya yang menyatukan semua logo yang beragam ini. Nah, ketika manusia berdosa, ia tidak hanya melanggar sebuah aturan. Ia memutuskan dirinya dari logosnya sendiri dan dari Sang Logos. Akibatnya, seluruh ciptaan yang terhubung dengannya ikut jatuh ke dalam fragmentasi dan kekacauan. Jadi kalau ada dosa, ketika manusia itu berdosa, semuanya ini jadi kacau. Nih, jadi terpisah-pisah. Ya. Atau jadi apa? Tercerai, berai. Atau ikut jatuh ke dalam fragmentasi, pepecahan maksudnya ya, dan kekacauan. Nah, jadi ketika manusia berdosa, manusia itu nggak hanya melanggar perintah ya, tapi itu memutuskan dirinya dari logosnya sendiri dan dari Sang Logos. Nah, itu akibatnya. Sehingga seluruh ciptaan yang terhubung dengan manusia itu ikut jatuh ke dalam fragmentasi dan kacau. Kok bisa ya? Manusia jatuh, semuanya jadi kacau.
Karena manusia itu perwakilan dari seluruh alam. Kamu harus paham ini. Jadi kenapa hanya Kristus? Karena hanya Sang Logos yang merupakan sumber dari semua logoi yang dapat memulihkan dan menyatukan kembali semua prinsip yang telah tercerai-berai ini. Nih, ya, tidak ada nabi, guru, atau malaikat yang bisa melakukannya. Karena mereka sendiri adalah makhluk yang memiliki logos, bukan sumber dari segala logos. Untuk memperbaiki sebuah sistem, dibutuhkan sang arsitek sistem itu sendiri. Jadi kenapa hanya Kristus? Iya, karena sang logos ini satu-satunya sumber dari semua logoi yang bisa menyatukan logoi-logoi yang terpecah-pecah ini. Nah, logoi-logonya terpecah-pecah. Sementara misalnya pria dan wanita, surga dan bumi, dunia indrawi dan dunia akal budi, ciptaan dan sang pencipta, yang tak tercipta dan yang tercipta. Nah, itu semua tercerai-berai, ya. Nah, kemarin kalau kita pelajari di sini ya, terjadinya Kristus itu yang menyatukan laki-laki dan perempuan. Ya kan? Kristus itulah menyatukan Firdaus dan dunia, bumi dan langit, dunia sensibel dan intelligible, ciptaan dan sang pencipta. Ya kan? Kok bisa? Kok bisa dia menyatukan lima ini? Kok bisa? Iya, karena dia prinsip kesatuan tadi. Kok bisa dia disebut prinsip kesatuan? Karena semua cipta itu kan ada logonya. Sekarang logonya berantakan nih. Jadi siapa yang bisa menyatukan logo yang berantakan ini? Iya, yang punya logo itu kan. Iya kan? Nah, kan gitu secara logikanya kan. Misalnya nih, rumah tanggamu tercerai-berai nih. Siapa yang bisa menyatukan rumah tanggamu lagi? Hah? Ya yang punya rumah kan? Mana sih gue sebut? Oke? Tentu yang punya rumah, yang punya kepala keluarga kan? Siapa? Kepala keluarganya kan? Bukan tetangga kan? Oke? Orang lain, tetapi yang punya atau yang memimpin rumah tangga itu, yang bisa membuat rumah tangga itu harmonis lagi. Itulah misalnya si suami atau si bapak itu, para keluarganya. Nah, begitu juga dalam alam semesta ini yang terfragmentasi, logonya kacau karena manusia berdosa. Jadi semua logonya jadi terjadi pemisahan ya. Laki dan perempuan, Firdaus dunia, bumi dan langit itu semua terpencar-pencar karena dosa manusia. Nah, yang bisa menyatukan manusia kembali nggak bisa Adam yang pertama, harus Adam yang kedua, Adam yang baru yaitu Sang Logos. Ya, tadi kan ada pertanyaan tuh di grup atau dari kalian ya. Kalau seandainya nih Adam tidak jatuh dalam dosa, Adam tidak berdosa nih, apakah tetap ada inkarnasi nggak? Tetap ada kan? Nah, kok, kenapa? Nah, sebagai disahkan sebagai pelantin pria yang bijak. Kenapa? Bukan, jangan langsung ke situ. Iya. Jadi karena memang tujuan penciptaan itu bukan ya tujuan penciptaan itu adalah memang untuk hadirnya inkarnasi. Ya, pada dasarnya tujuan primordialnya atau tujuan awal penciptaan itu apa? Untuk inkarnasi. Tapi kok ada dosa, ya dosa itu akhirnya jadi kayak adaptif aja, kayak menyesuaikan lagi gitu. Kalau nggak ada dosa, Kristus tetap datang nggak? Datang berinkarnasi. Tapi dia perlu mati nggak di atas kayu salib? Nggak perlu. Dia hanya memulihkan apa alam semesta ini, ya. Dia hanya menyatukan aja, gampang. Yesus nggak perlu menderita gitu loh. Tapi karena dosa, udah Yesus ditambah kerjaan ini. Oh, dia harus menderita dan mati dan bangkit. Nah, ini kan udah saya jawab di sini. Kamu bisa baca
ini ya. Jadi inkarnasi itu bukan rencana B. Ya, oh Adam berdosa, ya udahlah jalankan rencana cadangan, rencana B gitu ya. Nah, bukan. Ini kamu nanti baca di sini tentang hal ini. Ya, kenapa kok inkarnasi itu adalah rencana awal dari penciptaan. Maka salib itu sebetulnya adaptasi aja. Ya, jadi bukan utamanya, oh karena Adam berdosa maka Allah harus datang. Enggak. Tanpa Adam berdosa pun Allah tetap berinkarnasi. Oke, karena tadi tujuan dia datang itu bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, menyatukan atau memulihkan, ya menyatukan antara kosmos yang tercipta dengan yang tidak tercipta. Nah, ini yang dia perlu satukan. Jadi kalau seandainya nih, misalnya Adam tidak berdosa ya. Nih, dalam sekarang ini tanpa dosa nih ya. Tidak ada dosa Adam nih ya. Manusia semua nggak berdosa nih. Maka inkarnasi itu hanya jadi peristiwa apa? Yang penuh sukacita dan kemuliaan. Seperti pernikahan kosmik. Tapi karena ada dosa, akhirnya inkarnasi itu jadi penebusan. Kalau nggak ada dosa, inkarnasi kemuliaan. Ya. Nah, itu kamu lihat. Oke, jadi ada dua tujuan inkarnasi. Inkarnasi sebagai rencana A, salib sebagai adaptasi rencana A. Ya. Rencana A itu kan tujuan aslinya, tujuan penciptaan itu. Rencana kekal Allah sejak semula itu apa? Iya, tujuannya bukan penciptaan. Penciptaan itu hanya wadah saranan. Tujuannya apa? Inkarnasi. Tujuannya agar sang logos pada puncak sejarah menjadi manusia. Nah ini, untuk menyatukan ciptaan dengan sang pencipta dan mengangkat kemanusiaan ke dalam partisipasi kehidupan ilahi. Supaya bisa teosis. Inilah tujuan akhir dari penciptaan itu sendiri. Ya kan? Nah, dalam skenario ini tanpa dosa, inkarnasi akan menjadi peristiwa penuh sukacita dan kemuliaan seperti pernikahan kosmik. Nah, rencana B itu maksudnya bukan karena ini ya, ini karena adaptasi aja karena ada dosa. Maka inkarnasi itu jadi penebusan, ya. Dosa Adam tidak membatalkan rencana A, tetap tidak. Tidak ada yang bisa membatalkan rencana Allah walaupun dosa Adam. Sebaliknya, dosa itu menciptakan satu kondisi baru yang tragis. Ada penyakit lah, penderitaan lah, kematian, keterpisahan, ya kan? Di mana rencana A harus dilaksanakan. Jadi, penyalipan dan turun ke Hades bukanlah rencana B yang terpisah, tapi adaptasi atau cara pelaksanaan rencana A di dalam kondisi dunia yang telah jatuh. Jadi ada adaptasinya. Walaupun ada dosa, itu nggak membatalkan rencana A. Apa rencana A? Inkarnasi. Tetap inkarnasi jalan, tapi inkarnasinya jadi inkarnasi penebusan. Ya, maksudnya gini, sang logos tetap berinkarnasi. Nah, ini. Geser. Sang logos tetap berinkarnasi. Ya. Rencana A tetap berjalan. Oke. Tetapi karena dunia ini dikuasai oleh dosa dan maut, ia tidak bisa hanya datang dalam kemuliaan. Ia harus terlebih dahulu masuk ke dalam medan pertempuran. Ia harus menjadi dokter sebelum ia bisa menjadi pengantin pria. Nah, makanya dia turun ke Hades. Ya, salib dan turun ke Hades adalah tindakan medis yang radikal. Ia masuk ke dalam jantung penyakit kematian itu sendiri untuk menghancurkannya dari dalam. Ia menelan maut agar maut itu sendiri bisa dihancurkan oleh kehidupan ilahinya. Ini. Ya, sehingga lebih tepat untuk mengatakan apa? Tujuan akhir atau plan A, inkarnasi untuk teosis, itu tetap jalan. Metode pelaksanaannya karena dosa, inkarnasi akhirnya melalui salib.
dan kebangkitan untuk penebusan yang kemudian membuka jalan menuju teosis. Ya. Jadi salib bukanlah tujuan akhir, tetapi jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan akhir dalam dunia yang telah jatuh. Oke, jadi ini ya tentang inkarnasi tetap jalan. Oke? Karena Kristus berinkarnasi itu adalah untuk apa? Memulihkan dan menyatukan kembali. Nah, dialah sumber dari semua logoi. Ya. Nah, itu yang pertama, Kristus sebagai sang logos, prinsip kesatuan seluruh ciptaan. Yang kedua, Kristus sebagai Allah manusia menjadi jembatan ontologis. Masalah terbesar dari kejatuhan adalah terciptanya jurang pemisah yang tak terseberangi antara Allah yang tak tercipta dengan manusia yang tercipta. Paham ya kalimat ini? Masalah terbesar apa? Dari akibat kejatuhan dosa itu apa? Iya, itu dia. Ya. Manusia dengan kekuatannya sendiri tidak akan pernah bisa melintasi jurang ini untuk kembali kepada Allah. Manusia nggak bisa. Nggak ada yang bisa mengatasi jurang pemisah ini. Ini problem terbesar, yaitu pemisahan antara Allah dan manusia. Pemisahan antara laki-laki dan perempuan belum terbesar. Surga dan bumi belum yang terbesar. Firdaus dengan dunia itu belum yang terbesar. Tapi yang paling terbesar Allah dan manusia terjadi pemisahan. Nah, solusinya manusia dengan kekuatannya nggak bisa. Dia nggak akan bisa pernah melintasi jurang ini. Ada jurang di depan, manusia itu nggak bisa lompat. Mau juara Olimpiade pun, kalau lompat pasti jatuh. Ya, walaupun dia juara dunia lompat jarak jauh, tetap nggak bisa. Dia lompat, dia masuk jurang. Kalau jurang, bisa kemarin hampir lompat jurang. Oke. Nah, di sini letak keunikan inkarnasi yang tak tertandingi dalam satu pribadi hipostasis Yesus Kristus. Kedua jurang ini bertemu. Jadi ada dua jurang ya. Misalnya ini, jurang ini Allah di sini. Ini manusia. Nah, ini jurangnya begitu lebar. Manusia mau lompat ke sini nggak bisa. Tuh. Ya. Jadi Allah begitu jauh, manusia begitu jauh, jurangnya jauh nih. Ya. Di sini Hades. Neraka. Ya kan? Oh, sini nggak bisa. Jadi siapa yang bisa supaya bisa nyebrang, maka manusia perlu apa? Logos. Kayak kita mau nyebrang sungai atau laut, itu jembatan. Siapa jembatan itu? Kristus ya. Nah, disinilah satu pribadi hipostasis Yesus Kristus supaya tepi jurang itu bisa ketemu. Maksudnya gimana? Nah, kok bisa? Dia bisa jadi jembatan. Kok Sang Logos yang jadi jembatan? Karena pribadi Kristus itu punya dua kodrat. Nah, ingat lagi pelajaran kemarin ya kan? Dia punya kodrat yang pertama apa? Dia adalah Allah sejati. Pribadi itu punya kodrat ilahi, yaitu kodrat Allah. Dia memiliki kodrat rezeki yang kekal dan tidak terbatas. Gak hanya itu, dia punya kodrat manusia juga. Artinya apa? Dia memiliki kodrat manusiawi yang tercipta dan terbatas tanpa dosa.
Jadi dua kodrat ini ketemu di dalam satu pribadi, satu hipostasis. Oke? Terus dalam pribadinya lah terjadi persatuan hipostatik. Ini istilah. Semua harus ngerti. Satu hipostatik itu maksudnya persatuan dalam satu pribadi. Dua kodrat itu bersatu di dalam satu hipostasis. Atau hipostatik satu pribadi. Kedua kodrat tadi, yang Allah dan manusia bersatu di dalam satu pribadi. Nah, itulah namanya persatuan hipostatik, baca. Satuan hipostatik ya. Satuan dalam satu pribadi. Jadi, yang tak tercipta siapa? Allah. Yang tercipta manusia. Itu dipersatukan. Itulah inkarnasi. Jadi inkarnasi itu jadi jawaban. Allah, manusia, satu yang Allah itu tidak tercipta, manusia itu tercipta, bisa bersatu nih di dalam satu pribadi. Nah, jadi ini tidak tercipta, ini tercipta, bisa bertemu nih. Jembatan dalam satu dalam inkarnasi. Oke. Nih. Kamu lihat inkarnasi itu sudah menjadi jembatan. Jadi jawaban mengatasi perpecahan itu. Misalkan, logis ya. Yang tak tercipta dan yang tercipta di situ dipersatukan tanpa pencampuran, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, dan tanpa pembagian. Ya, nah ini harus ngerti nih. Sebentar ya. Nah, ini saya mau jelasin. Ini ya. Tanpa pencampuran, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, tanpa pembagian. Ini maksudnya apa ini? Persatuan hipostatik. Ini kemarin-kemarin kita sering ulang ya. Jadi ini penting, tapi mungkin kalian belum ngerti. Nah, kita mau bahas ini ya, persatuan hipostatik ini. Apa yang dimaksud dengan tanpa pencampuran? Kalian pahamnya apa kemarin? Jadi dua kodrat ini bersatu tanpa campur, bersatu dalam satu pribadi ya, tanpa campur, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, tanpa pembagian. Ayo, coba diskusi sebentar. Tanpa campur maksudnya apa?
Tanpa terpisah ya. Jadi kedua kodratnya tetap di dalam satu pribadi. Kalau tanpa berubah, Dan kan ada dua kodrat lahir sang bawah kan, ya itu jangan berubah. Jadi kalau berstatus tidak akan berubah. tetap Allah, tetap manusia. Tanpa pembagian. Tidak terpecah-pecah ya. Oke. Mungkin kalau pakai ini ya, kalimat ini menolong kita. Ya. Jadi kedua kodrat itu bersatu tanpa campur, bahasa Inggrisnya without confusion atau mixing ya. Artinya kodrat ilahi dan manusiawi tidak melebur menjadi sesuatu yang ketiga. Atau ada kodrat campuran. Nah, itu tidak bercampur. Ya, Allah tetap Allah, manusia tetap manusia. Bukan melebur akhirnya ada kodrat ketiga. Nanti. Keilahian tetap 100% ilahi, kemanusiaan tetap 100% manusiawi. Ya. Nah, analogi yang salah, mencampur anggur dan air. Hasilnya bukan lagi anggur murni atau air murni, tetapi sesuatu yang baru. Nah, ini kita nggak percaya. Ini analogi yang salah dari bidat monofisitisme. Inilah yang diajarkan oleh Eutyches. Dicampur. Akhirnya bukan lagi anggur murni atau air murni, karena udah bercampur kan. Nah, tetapi jadi air anggur namanya. Bukan lagi anggur, bukan lagi air. Tapi menjadi sesuatu yang baru. Nah, ini yang diajarkan oleh Eutyches, yang kita sebut ajarannya monofisitisme. Kenapa penting tidak bercampur ini? Ini, jika kemanusiaan Kristus terserap oleh keilahiannya, maka ia tidak lagi benar-benar manusia seperti kita. Ya, dan kemanusiaan kita tidak dapat ditebus. Nah, itu dia. Yang kedua, tanpa perubahan. Artinya, kodrat ilahi tidak berubah menjadi manusiawi dan kodrat manusiawi tidak berubah menjadi ilahi. Masing-masing mempertahankan sifat dan propertinya sendiri. Ya, kodrat ilahi tidak berubah jadi manusia, kodrat manusia tidak berubah jadi ilahi. Ini tidak berubah. Masing-masing mempertahankan sifat dan propertinya sendiri. Contoh, ketika Kristus berjalan di atas air, kodrat ilahinya memungkinkan tubuh manusiawinya melakukan sesuatu yang melampaui kapasitas alami tubuh. Kan kita nggak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Tapi kok Kristus bisa? Iya, karena kodrat ilahinya yang membuat kodrat manusiawinya bisa melakukan itu. Paham? Tetapi tubuh itu sendiri tidak berhenti menjadi tubuh manusiawi yang fisik. Tetap yang berjalan di atas itu tubuh. Nah, itu kodrat ilahinya tidak berubah jadi manusia atau kodrat manusianya jadi ilahi, enggak.
masing-masing mempertahankan sifat dan propertinya sendiri. Contoh kayak Yesus berjalan di atas air itu. Paham? Nah, itu yang kedua ya. Tidak terpisah, tanpa pemisahan, without separation, artinya kedua kodrat ini sejak saat persatuan tidak pernah terpisah lagi. Bahkan untuk sesaat. Ya, mereka selamanya bersatu dalam satu pribadi Sang Logos, tidak terpisah, tetap bersatu di dalam mana? Satu pribadi Sang Logos. Nah, ada yang salah mengajarkan begini, seperti pakai analogi ya, dua papan yang dilem menjadi satu, mereka bisa dipisahkan lagi. Nah, inilah yang diajarkan oleh bidat Nestorianisme yang menyiratkan adanya dua pribadi yang terpisah, yang hanya bekerja sama. Seperti analogi dua papan yang dilem menjadi satu. Ya, mereka bisa dipisahkan lagi katanya. Seperti dua papan kan dilem jadi satu nih. Tapi kan masing-masing satu papan kan. Nah, ini bidat Nestorianisme ngajarin kayak gini. Padahal bukan itu ya. Kenapa penting ini kita menentang Nestorianisme? Jika pribadi ilahi terpisah dari pribadi manusiawi saat penyalipan, maka yang mati di kayu salib hanyalah seorang manusia. Dan kematian itu tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Nah, itu dia. Jadi kalau pribadi itu terpisah dari pribadi manusia, pribadi ilahi itu saat penyalipan, maka yang dimati di kayu salib itu cuma manusia biasa. Ya kan? Karena yang bisa mati cuma manusia. Berarti Allahnya terpisah kan? Nah, maka kematian itu nggak bisa punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Nah, ini penting kita menentang bidat Nestorianisme ya. Nah, nanti kamu pelan-pelan baca buku ini lagi. Pribadi, kodrat, dan persatuan hipostasik Kristus. Oke? Nah, yang keempat, tidak terbagi atau tanpa pembagian, without division. Artinya, ini adalah penegasan ulang dari tanpa pemisahan. Meskipun kita dapat membedakan kedua kodrat itu dalam pikiran, kita tidak pernah dapat membaginya dalam realitas maksudnya. Jadi setiap tindakan Kristus adalah tindakan dari satu pribadi yang sama, yang bertindak melalui kedua kodratnya. Kita nggak bisa mengatakan ini tindakan ilahinya, ini tindakan manusiawinya. Seolah-olah ada dua subjek yang berbeda. Enggak. Misalnya Yesus nangis. Yang nangis satu pribadi yang nangis, yaitu Kristus atau Sang Logos itu. Kita nggak bisa mengatakan, oh ini kemanusiaannya yang nangis. Allah kan nggak bisa nangis. Karena Yesus mati. Siapa yang mati? Satu pribadi itu yang mati. Ya, nah, itu maksudnya pribadinya nggak bisa dibagi-bagi. Siapa yang berjalan di atas air? Satu pribadi itu. Siapa yang melakukan mujizat? Satu pribadi itu. Ya. Siapa yang bangkit? Satu pribadi yang sama itu, yaitu Sang Logos itu. Ya, Sang Logos yang berinkarnasi itu. Nah, inilah tanpa pembagian itu maksudnya. Jadi satu pribadi yang sama yang bertindak melalui kedua kodratnya. Tidak bisa dikatakan ini tindakan ilahinya, ini tindakan manusiawinya, begitu ya. Jadi kesimpulannya, Yesus Kristus adalah, coba baca. Yesus Kristus. Nah, teknologi yang gampang kita mengerti ini seperti ini. Sebatang besi yang dipanaskan dalam api. Besi itu tetap 100% besi, api tetap 100% api. Keduanya tidak bercampur menjadi zat baru. Tapi keduanya bersatu begitu erat sehingga kini besi itu memiliki sifat api. Yaitu dia bisa panas ya, membakar atau bersinar. Dan api bermanifestasi melalui bentuk besi. Setiap tindakan dari besi yang membara itu adalah tindakan dari satu objek yang sama, yaitu besi itu.
Ya, ini hanya satu analogi yang tidak sempurna, tapi yang membantu kita ya. Seperti analogi besi yang dipanaskan itu. Jadi, besi yang membara itu ya besi itu, bukan dikatakan api itu atau besi itu, ya satu kesatuan itu, besi dan api itu. Paham nggak? Jadi siapa yang berjalan di atas air? Ya satu pribadi itu, yang ada logos manusia, ya, yang adalah kodrat ilahi dan kodrat manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan tanpa pembagian. Ya, oke, ini penting. Nah, kita kembali lagi. Jadi dia menjadi jembatan ontologis karena dia menyatukan antara Allah dan manusia. Nah, mengapa hanya Kristus? Karena hanya pribadi yang secara bersamaan, nih ya, bersamaan 100% Allah dan 100% manusia yang dapat bertindak sebagai mediator atau jembatan yang sejati. Ya, sebagai manusia, ia dapat mewakili kita. Hidup dalam ketaatan yang seharusnya kita jalani dan mati dalam kematian yang seharusnya kita alami. Dia sebagai Allah, tindakannya memiliki nilai yang tak terbatas. Ya, dan kuasa untuk menyembuhkan dan mengilahikan kodrat manusiawi yang ia ambil. Nah, itu sebagai Allah. Jadi dia bisa mewakili kita dan mewakili Allah. Tidak ada makhluk lain yang bisa melakukan itu. Seorang nabi hanya bisa berbicara atas nama Allah. Seorang malaikat adalah makhluk spiritual, tidak bisa mewakili kemanusiaan kita yang berjasad. Manusia nggak bisa, malaikat nggak bisa. Ya, hanya Sang Allah manusia yang bisa menjadi jembatan itu sendiri. Maka dia adalah satu-satunya juru selamat, ya, karena dia sebagai jembatan ontologis. Tadi dia prinsip kesatuan seluruh kosmos, dia jembatan ontologis, dan yang ketiga dia adalah Adam yang baru sebagai penyembuh kehendak manusia. Nah, ini yang kita perlu pelajari, aspek dari batin manusia dan tubuh manusia. Di dalamnya tadi ada macam-macam komponen. Ada nus, ada hati, ada roh, ada jiwa, ya, ada kehendak, ada hawa nafsu, ada gairah, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang kamu nanti perlu pelajari tentang kehendak manusia ini, khususnya di dalam buku ini, anatomi ini. Ini judulnya manusia sebagai mikrokosmos dan mediator. Jadi antropologi psikosomatis. Nah, di dalamnya saya bahas tentang tubuh, persepsi indrawi, jiwa, roh, nus, hati, akal budi rasional, dianoia, telema, kehendak nih ya, timos, epitumia, dan patemata, emosi. Nah, raja dari semuanya ini adalah nanti ujungnya terletak pada telema, kehendak. Maka Kristus datang, dia menyembuhkan kehendak manusia. Ya, nah, maksudnya gini, menurut Maximus, inti dari tragedi dosa adalah penyalahgunaan kehendak bebas manusia. Ya, jadi Adam di sini memilih cinta diri atau filotia di atas cinta akan Allah. Maka saat itu kehendak manusia itu menjadi sakit. Dia cenderung memilih yang jahat meskipun mengetahui yang baik. Nah, untuk menyembuhkan penyakit kehendak ini dibutuhkan sebuah contoh dan sumber penyembuhan dari seorang manusia yang kehendaknya berfungsi secara sempurna. Mengapa hanya Kristus? Karena hanya Kristus sebagai Adam baru yang menunjukkan sebuah kehidupan manusia di mana kehendak manusiawinya sudah secara bebas, konsisten, penuh sukacita, selalu selaras ini dengan kehendak ilahi. Nah, itu dia. Maka kenapa hanya Kristus yang, karena hanya dia bisa yang menyelaraskan kehendak manusiawi yang bebas tadi selaras dengan kehendak ilahi, kehendak Allah. Paham? Ya, misalnya nih puncak dari ini adalah doanya di Taman Getsemani. Ya, bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Nah, dalam tindakan ini, Kristus menyembuhkan penyakit kehendak di dalam kodrat manusiawi yang ia ambil. Ia membalikkan ketidaktaatan Adam dengan ketaatannya. Nah, dengan bersatu dengan Kristus melalui iman dan baptisan, maka kita ini bisa berpartisipasi dalam kehendak manusiawinya yang telah disembuhkan itu. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk secara bertahap
menyelaraskan kembali kehendak kita yang sakit dengan kehendak Allah meneladani Kristus. Nah, ini ya, karena dia menyembuhkan kehendak kita di Taman Getsemani itu dan penyalipan itu. Dia sudah menyembuhkan kehendak bebas manusia selaras dengan kehendak ilahi. Ya, jadi kesimpulannya, juru selamat yang unik dan tak tergantikan dari perspektif Maximus, Kristus bukanlah juru selamat karena sebuah keputusan sepihak dari Allah. Dia adalah satu-satunya juru selamat karena hanya dia yang secara ontologis memenuhi semua persyaratan yang diperlukan ya untuk menyembuhkan kosmos yang telah rusak. Pertama, hanya dia sebagai sang logos yang merupakan prinsip pemersatu dari seluruh realitas yang dapat menyatukan kembali ciptaan yang terpecah-pecah, terfragmentasi. Hanya dia sebagai sang Allah manusia yang dapat menjadi jembatan hidup untuk mendamaikan jurang antara yang tak tercipta dan yang tercipta. Hanya dia sebagai Adam baru yang dapat menyembuhkan penyakit kehendak manusia dari dalam dan memberikan model serta sumber bagi ketaatan kita. Singkatnya, masalah dosa adalah masalah ontologis dan relasional yang merusak seluruh struktur keberadaan. Sehingga solusinya juga harus bersifat ontologis dan relasional. Hanya Kristus dalam siapa Allah dan manusia, pencipta dan ciptaan bertemu dalam satu pribadi yang dapat menjadi solusi itu. Ya, karena dia adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Itulah inkarnasi yang menjadi solusi. Dia bukan hanya menunjukkan jalan, dia adalah jalan itu sendiri. Dialah ontologis itu sendiri atau jalan itu sendiri. Nah, ini ya. Nah, saya ingin kamu juga nanti baca ini. Nih, ini yang lebih Kristus sebagai satu-satunya mediator, ini tulisannya lebih dalam lagi. Sebetulnya sama kayak tadi ada 3 poin ya. Dia sang pemersatu, dia jembatan, dan dia penyembuh. Nah ini, ya, ini yang saya share nanti ke grup. Nah nanti minggu depan kita mau bahas ya. Jadi kamu harus paham benar ini. Hah? Nih, baca ya. Tadi yang mana lagi? Satu lagi. Mediator, terus ini ya, inkarnasi, lalu manusia sebagai kosmos, lalu yang ini tadi mana? Ini ya, mediator ini belum ya? Sudah belum? Mediator, dan manusia, oh ya, sudah ya. Tadi enggak, yang tadi yang tanpa, ini dia, persatuan hipostatik ya. Nah, nih ada 4. Oke. Nah, kita udah bahas tadi, nih, Kristus sebagai Sang Logos, prinsip kesatuannya. Jadi, ini udah selesai. Nah, ini sebetulnya sama dengan ini, satu-satunya mediator. Cuma ini lebih dalam. Kemudian ada tambahan lagi, inkarnasi sebagai plan A. Nah, kemudian kita bahas tentang anatomi jiwa ya. Manusia sebagai mikrokosmos. Terus tadi ini persatuan hipostatiknya, tambahannya. Ya. Nah, yang perlu kalian baca ini satu-satunya mediator, terus baca lagi ini pribadi kodrat, ya semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini anatomi jiwanya udah dapat ya. Ini nggak usah. Ya, jadi ini anatomi jiwa dikembangkan lagi jadi lebih dalam pakai ini. Terus anatomi hipostatik ini perlu dibaca, ini baru. Satu pribadi, 2 kodrat, terus tadi tanpa pencampuran dan sebagainya, kumpulannya. Ini perlu dibaca, terus
Ini satu-satunya mediator ini sebetulnya mirip dengan ini, cuma ini lebih dalam, ya, lebih dalam. Terus inkarnasi sebagai rencana A. Nah, ini melengkapi pembahasan kita tentang tadi, tentang inkarnasi, penciptaan dan eh, apa eh, pribadi Kristus ya, penyelamatannya. Ya, bahkan tentang manusia di sini. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Eh, Nanti minggu depan kita eh, kita akan bahas 5 ini lagi ya untuk Kamis depan.